Halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Jadi konten gue kali ini gue akan nge-review sebuah motor yang sedang fenomenal, yaitu Vario 160. Ini versinya yang ABS. Gue akan meng-compare antara PCX dengan Vario. Walaupun beda segmen ya, tapi kan secara mesin sama. Jadi banyak juga pertanyaan dari teman-teman, apa aja part yang bisa dipakai atau saling tukar lah antara dua motor ini gitu. Mari kita ulas secara detail. Oke, sekarang kita bahas dari bagian kasat mata dulu, dari bagian eksterior ini. Kalau dilihat dimensinya ini lumayan besar. Bodinya ini lebih besar daripada generasi sebelumnya, Vario 150. Juga ground clearance-nya ini dia kelihatannya lebih tinggi. Dan sekilas bagian belakang tuh mirip banget sama PCX 160. Tapi ada perbedaannya, nanti akan kita simak. Sekarang kita lihat dari bagian roda depan. Nah, roda depan ini velgnya ini dia ring 14, lebarnya 2,15 inci. Itu kalau dibandingkan dengan PCX 160, si Vario ini lebih kecil karena PCX itu 275 inci. Tuh. Jadi ada perbedaan dari lebarnya. Kalau misalkan PCX mau ngupgrade velg Vario, ya karena buat ngincer depan belakang sama ukuran itu 14 inci ringnya, itu perbedaannya di lebar pelek depan. Jadi menurut gua kalau PCX di upgrade dengan pelek ini kurang gambot aja gitu. Nah, ini pengeremannya dia udah di upgrade pakai Nissin Samurai yang 2 piston. Kalau bawaan standar itu cuma 1 piston, itu dari Nissin juga. Ini versi ABS ya, jadi dia dari disnya udah beda, dia ada buat sensor ABS-nya. Cuman kalau yang CBS itu gue juga kurang tahu dia dapat si masternya ini Nissin atau Tokicho gitu. Cuman kalau yang ABS ini Nissin bawaannya 1 piston dan di upgrade sekarang menggunakan Nissin Samurai yang 2 piston. Nah, sekarang dari bagian disnya ini dia 220 dan dia bautnya baut 4. Ini beda dengan PCX 160 juga. Nah, sekarang dari bannya, dia ukuran bannya itu bahan pabrik itu 100/80 ya kan, dengan ring pelek 14 dan tadi lebarnya itu 2,15 inci. Nah, untuk kalivernya ini dia sebenarnya bawaannya itu cuman 1 piston. Itu mereknya Nissin juga, cuman dari pemilik motor ini udah di-upgrade menjadi Nissin Samurai yang 2 piston. Itu, dan juga dibarengin pakai bracketnya diganti yang ukurannya untuk 190. Nah, dari modifikasi ini, dari sensor ABS ini juga nggak mempengaruhi. Jadi tetap fungsi, tetap bisa dipakai fitur ini karena tidak merubah dari area sensor ini. Dia masih tetap tuh disnya. Cuman posisi cuman kalivernya aja yang diganti, 2 piston. Sekarang dari tabung sok Vario 160 ini dia juga kalau kita lihat dari depan ya, dia udah ada kayak mudguardnya gitu, pelindung dari kotoran, lumpur lah, jadi sehingga dapat melindungi tiang as sok ini, jadi supaya lebih awet lah. Karena kalau di jalan kan batu-batu pentalan itu kenceng ya, belum lagi pasir-pasir yang nempel di sela-sela sil itu mengakibatkan bisa terjadi baret dan kebocoran pada sok depan ini. Tapi di Vario 160 dia udah dapat dari bawaannya ada seperti mudguard gini pelindungnya. Terus juga kalau diameternya diperbandingkan sama PCX 160 tuh, tabungnya punya Vario ini lebih kecil daripada punyanya PCX 160. Cuman detailnya gue kurang tahu diameter berapa, tapi kalau kasat mata aja nih dia tuh lebih kecil punya Vario. Juga batang asnya dia lebih kecil kalau dibandingkan dengan PCX ya. Nah, cuman yang sangat disayangkan tuh ini dashboard pelindung buat kotorannya, kenapa nggak dibikin sampai atas gitu sama kayak PCX. Karena PCX sampai atas jadi lebih terlindungi lah rangka ke dalam-dalam ini dari kotoran-kotoran yang ada di jalan. Itu sih. Oke, sekarang kita lihat dari bagian lampunya. Kalau Vario 160 ini dia lampu dekatnya itu tengah. Beda dengan generasi sebelumnya Vario 150, dia kalau lampu dekatnya kan pinggir kan, begitu dim tengah nyala. Tapi kalau dia balik, jadi lampu dekatnya itu tengah, kalau di dim, nah sampingnya yang nyala gitu. Cuma ada salah satu kekurangan, bukan kekurangan sih sebenarnya. Ini buat yang hobi reading malam atau touring itu membutuhkan penerangan yang cukup. Cuman di Vario 160 ini
Menurut pengalaman dari yang punya itu kurang terang, intinya kurang padat gitu. Jadi buat temen-temen kalau yang hobinya kayak touring-touring jalan malam gitu, masuk-masuk hutan, lebih saranin sih di upgrade supaya lebih padat, lebih terang lampunya. Dan ini tampak depan dari Vario 160. Ini kalau di modif pakai alis kayak cakep banget ya. Jadi dia alisnya itu seakan-akan terputus dan nyambung lagi di sini. Dan ini gue nggak tahu nih dari kesini satu lampu atau dia beda lampu gitu. Tapi intinya kalau dimodif ini ganti warna alis sih bagus banget, lebih tegas. Dan posisi sen adanya di pinggir. Oh ya, satu lagi perbedaannya dari PCX 160, si Vario ini nggak ada hazardnya. Karena mungkin motor didesain motor sporty ya. Jadi beda lah dengan PCX 160. Nah, kita lihat dari master remnya, dari handle sampai ke masternya lah pokoknya. Kita akan bandingkan dengan punyanya PCX, apakah bisa itu atau apakah sama. Nah, kalau dilihat dari handle ini, dia sekilas ini master remnya sama dengan punyanya PCX. Nih ya. Tuh, sekilas sama. Cuman sebenarnya ada beberapa perbedaan. Contoh dari kode masternya ini, kalau yang Vario 160 ini ya, dia ada kodenya 11. Kelihatan nggak di kamera ya? 11 pokoknya. Nah, kalau dari PCX 160 ini, dia kodenya itu 1/2. Gue juga nggak terlalu ngerti ini kode apa, artinya apa. Tapi kalau gue pernah baca ya, jadi yang membedakan itu adalah diameter dari seal masternya itu, atau apa ya, pistonnya lah yang tonjokan buat ngedorong si minyak remnya itu. Punyanya PCX ini lebih besar diameternya. Karena apa? Karena dia harus mendorong 3 piston dari master dari kalipernya. Nah, sedangkan punyanya si Vario ini itu 11 mili diameter dari seal masternya, karena dia hanya mendorong buat 1 piston dari kalipernya. Nah, terus untuk posisi spionnya sebenarnya ini tuh bisa ya, kalau misalkan si Vario ini pengen mengupgrade punyanya PCX itu udah pasti bisa. Cuman kalau dibalik, PCX pengen diganti punyanya Vario, itu bisa, cuman yang harus dirubah adalah lubang spionnya ini. Jadi dia udah ada tempatnya, udah ada wadahnya, cuman dia mati karena lubang spionnya posisinya ada di sini. Dari apa sih namanya ya? Pegangannya lah pokoknya, penguncinya. Tuh, jadi dia nggak ada lubang dratnya kalau punyanya si Vario. Tapi kalau punya PCX ya memang di situ posisinya. Tuh. Itu sih perbedaannya. Dari warna handle juga beda, dia hitam, PCX silver. Itu soal warna lah ya. Oh ya, satu lagi dari Vario 160 ini, yang versi ABS ini dia lebih spesial karena dapat warna velgnya itu udah kayak warna titanium gini. Sedangkan yang versinya CBS dia warnanya hitam biasa. Jadi si versi ABS ini lebih menarik lah. Nah, perbedaan harga dengan versi CBS, kalau Vario yang ABS ini kurang lebih kisaran di angka 28 juta. Sedangkan yang CBS di angka 25 juta. Selisih 3 juta. Yang membedakan fitur adalah itu tadi, sistem ABS, dan kedua bagian belakangnya. Nanti akan kita bahas. Ini kita habisin bagian depan dulu, dari bagian kokpit sekarang. Nah, dari bagian kokpit ini, tampilan Vario 160 seperti ini. Ini oleh pemiliknya udah tambahin holder gup. Ini serinya P30. Ini juga udah pernah gue bahas untuk PCX gue, kenapa pilihnya P30 gitu. Terus kalau dari spion, ini sama persis kan PCX 160. Makanya spion PCX 160 ini sekarang lagi diburu oleh user Vario 100 yang 50 lama. Karena setelah keluarnya ini, Vario 160 keluar dengan menggunakan spion PCX dan cocok. Dan makanya user dari Vario 150 juga 125 mencari spion dari PCX ini. Memang lebih keker kalau pakai spion ini, kelihatannya lebih padat motor, ya kan? Perbedaan lagi dari kokpit dengan yang CBS ya. Ini Vario 160 yang CBS dengan ABS. Kalau yang ABS ini ada aksen glossy-nya, tapi kalau yang CBS ini nggak ada glossy-nya, full hitam kayak gini. Nah, kurang lebih kalau dari kokpit kayak gini sih, nggak banyak beda ya. Ini ada ending stop, ini starter, lampu dim, klakson, ini sen. Cuman dia nggak ada hazardnya, nggak kayak PCX. Kalau PCX tuh ada hazardnya, cuman si Vario ini nggak ada. Terus dari keyless, sekarang dari kunci. Keyless sekarang di Vario 160 ini berbeda dengan Vario 150. Kalau Vario 150 ingin nyalain kontak, itu harus pencet rem dengan
tuas starter ini baru ininya on, bisa diputer nih kuncinya. Tapi kalau si Vario 160 ini sama kayak PCX, jadi ini cukup ditekan knoknya. Nah setelah aktif baru bisa di on kontaknya. Sekarang kita lihat dari MID nya, ini juga nggak banyak berubah, fiturnya masih sama ya. Ada bensin, odometer, terus kilometer, ada jam, ada indikator oil change juga. Jadi waktunya kita mengganti oli ada di sini. Dan juga ada ini lampu ABS-nya. Karena kalau kita lihat dari remote-nya sih, tuh mirip-mirip sama PCX dan fungsinya pun sama. Kalau kita tekan lama kayak gini, dia buat silent alarm. Nah, nih mati ini tahan lama. Nah, ini nyala alarmnya. Kalau pengen dimatiin, tahan lagi yang lama. Nah, ini silent. Juga si Vario 160 ini udah ada fitur alarmnya. Nih, sorry. Ini kita kunci, kita nyalain alarmnya. Jadi kalau motor digebrak-gebrak atau dicuri orang, dia ada alarmnya. Sama kayak PCX. Jadi fitur keunggulan dari Vario 160 ya seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian kantong dek-dekannya. Nah, di Vario 160 ini sekarang kantong deknya ini udah ada penutupnya. Jadi lebih safety lagi buat nyimpan barang, karena yang sering pengalaman taruh barang di dek-dekan ini terus ngajar polisi tidur atau lubang, barangnya mental jatuh. Tapi di Vario ini udah ada penutupnya, jadi lebih safety. Juga udah ada chargernya. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini chargernya 2,1 ampere. Harusnya kalau untuk ngecas handphone sih 2,1 ampere termasuk besar ya. Jadi nggak perlu waktu lama untuk ngecas. Kalau dari kantong bagian kanan masih kebuka seperti ini, tapi dia jauh lebih besar daripada Vario 150 sebelumnya, yang cuma bisa naruh kartu-kartuan mungkin ya, atau barang kecil. Tapi kalau Vario 160 ini bisa naruh botol, karena gede banget tempatnya. Dan tampilan dek-deknya seperti ini. Ini lebih elegan lagi karena si pemiliknya udah nambahin karpet mie, jadi lebih elegan aja, lebih nyaman juga dipakainya. Dan dari jok, nah banyak yang nanya juga joknya sama gak sama punya PCX. Ternyata joknya itu beda. Joknya beda, dari ukurannya beda, terus dari bentuk papasannya pun beda. Kalau ini joknya juga udah di-upgrade sama yang punya motornya. Ini menggunakan MBTEC. Jadi kulitnya tuh lebih elegan kan, lebih bagus juga, jahitannya rapi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya Vario 160. Kalau dilihat dari belakang, ini Vario 160 ini lebih terlihat kekar ya, lebih terlihat kayak robot gitu, lebih kotak. Karena sekarang bagian bodi ini jadi lebih besar daripada Vario sebelumnya. Untuk sennya tetap dia kepisah seperti ini. Dan di sini ada emblem Vario dan juga ada logo 160-nya. Kenapa PCX nggak dikasih 160-nya juga? Harusnya kalau ada 160-nya ini lebih bagus, lebih keren aja dilihatnya kan. Sebenarnya banyak yang jual aftermarket, cuman kenapa nggak dari pabriknya dikasih. Terus juga dari strippingnya ini sekarang dia lebih simple, cuman begini doang stripping. Dan ada tulisan 160-nya gede di bagian tameng depan. Jadi untuk mempertegas bahwa ini adalah Vario 160. Sekarang ke bagian mesin, bagian belakang. Nah, ini juga banyak pertanyaan. Kalau sekilas tuh bentuk-bentuknya mirip banget sama punyanya PCX 160. Mulai dari bentuk knalpot sampai ke bagian filter. Ini bentuknya mirip-mirip banget. Cuman perbedaannya adalah, pertama, dari bawah dulu deh yang gampang, standar. Dari bentuk standar, gue juga heran. Kalau ngeliat mesinnya sama, tapi kenapa standarnya tuh nggak sama dengan punyanya PCX 160? Karena apa? Yang gue suka dari PCX 160 itu, walaupun bobotnya gede, tapi karena bentuk desain standarnya didesain sedemikian rupa, jadi kita kalau mau standar 2 nggak perlu pakai effort lebih. Itu enteng banget, nggak perlu pakai tenaga. Jadi menurut gue PCX 160 itu buat standar 2 nyaman banget, karena kita nggak perlu pakai tenaga. Cuman di Vario 160 ini bentuk standar beda. Jadi gue akuin, walaupun secara bobot lebih ringan Vario, cuman kalau di standar 2 itu berasanya lebih berat ini Vario. Ya, ada alarm lagi. Ini rasanya lebih berat punyanya Vario 160. Tuh, sumpah
berasa banget berat ya, beda sama PCX gitu. Jadi sayang banget kenapa desain standarnya nggak disamain kan. Karena dari bagian sok. Nah, soknya ini punyanya si Vario 160 ini tingginya 344 mili. Beda dengan PCX itu tingginya 365 mili. Jadi beda berapa tuh? 20 milian lah ya. Beda 20 milian. Nah, dari velg, gue sebenarnya demen banget sama velgnya Vario 160 ini karena dia lebar, juga ring 14. Dan gue pernah ada rencana untuk ngupgrade PCX gue menggunakan velgnya Vario. Karena apa? Dia ring 14, itu 13. Jadi gue pengen bikin PCX gue tuh sama, depan belakang ring 14. Lebar velgnya si Vario ini 3,5 inci, sama dengan punyanya PCX 3,5 inci. Jadi kayaknya bagus banget kalau pakai ring 14 pindahnya ke PCX 160. Ternyata CVT Vario 160 dengan PCX itu CVT-nya secara dalamannya pulinya itu ada perbedaan. Cuman gue belum pernah ngeliat langsung, tapi intinya ada perbedaan. Kalau kita lihat dari kasat mata, dari cover aja udah beda. Bentuk covernya ya, bukan cuman warna. Bentuk cover aja udah beda punyanya si Vario dengan punyanya PCX. PCX itu dia lebih keluar, lebih kayak apa ya, gambot gitu gede. Punyanya si Vario ini lebih ramping. Kalau untuk filter sama. Jadi filter si Vario dengan PCX itu sama, karena dari cover aja udah sama banget. Sekarang dari bagian kanan, knalpot sama persis. Dia rem belakangnya udah cakramnya versi ABS ya, udah cakram. Satu piston. Ini juga kalivernya punyanya Nissin. Kalau punyanya Vario adanya di sini, di atas kalivernya. Punyanya PCX adanya di bawah. Tuh ya. Kenapa beda posisinya? Karena kalau di PCX itu dia ada tiang sok. Jadi makanya kalivernya pindah ke bawah. Tapi kalau di Vario ini, karena dia cuma satu sok, jadi dia naruh kalivernya di atas ini. Untuk posisi radiator pun sama miringnya. Dan ini pun untuk modifikasi kayak cover ini sampai tutupnya ini pakai punyanya PCX. Cover knalpot sama. Terus banyak juga teman-teman yang punya kendala kalau joknya Vario 160 ini nggak bisa nutup atau rada susah nutup. Tapi begitu gue sharing sama yang punyanya, sepengalaman dia nggak pernah ada kendala untuk tutup jok. Cuman kadang dia waktu nutupnya miring gini posisinya, miring gini didorong atau gimana didorong, itu memang gak akan ngunci. Tapi sepengalaman yang punya dia pakai nggak pernah ada masalah kok. Tuh ditekan ngunci dia. Atau mungkin memang ada yang kasusnya seperti itu di produk-produk apa di Vario lain. Karena dari kapasitas bagasinya dia lebih besar daripada Vario 150. Cuman sebesar-besar Vario tetaplah mungkin bisa masuk cuma satu helm karena tankinya dia dari sini, beda sama PCX yang tanki di bawah. Makanya di bawah jok ini full bagasi. Terus tempat isi ulang radiatornya ada di box ini. Jadi lebih simple. Kalau pengen isi tambahin air radiator nggak perlu bongkar-bongkar, cukup diisi dari sini. Oke teman-teman, kurang lebih segitu aja review singkat untuk Vario 160 ini. Nanti setelah ini kita akan tes reading, juga kita akan tes speednya. Jadi konten gue sekarang segini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you.